Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalian semua sehat ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Hari ini kita akan belajar pada tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran kedua. Materi pembelajaran yang pertama yaitu PPKN, tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Yang kedua yaitu SPDB, tentang pola lantai tari daerah. Dan yang ketiga yaitu matematika, tentang bilangan desimal. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan tepat. 3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang dengan tepat. 4. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang dengan tepat. 5. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan bilangan desimal sampai per 1000 dengan tepat. 6. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyimpulkan tentang bilangan desimal dengan tepat. Anak-anakku, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Anak-anak, mari kita amati gambar dan baca teks berikut bersama-sama. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alo. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alo bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya.
Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi berkat yang menyenangkan. Anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama, coba sekarang jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ya, perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Betul, mereka menganggap perbedaan yang ada bukan sebagai masalah, tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Ya, tidak, karena setiap dari mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Pertanyaan selanjutnya. Yang keempat, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Betul, dengan bekerja sama, pekerjaan yang tadinya berat menjadi ringan, selain itu juga cepat selesai. Kita akan mendapatkan pengalaman baru dan unik ketika bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Yang kelima, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Misalnya, pernah aku beragama Islam dan teman satu bangkuku beragama Kristen. Kita berdua tetap rukun dan belajar kelompok bersama. Pertanyaan selanjutnya yang keenam. Bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Betul, saya menyikapinya dengan bijaksana. Saya tidak akan mempermasalahkan perbedaan yang ada di lingkungan. Saya juga selalu menghormati perbedaan orang lain. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya yakni kita akan hidup di lingkungan yang rukun. Kita hidup di lingkungan yang kaya akan perbedaan, misal banyak permainan tradisional yang kita bisa mainkan. Selain itu, kita akan mengenal lebih banyak adat dan bahasa daerah lain. Sudah paham anak-anak? Baik. Anak-anak, sebelumnya ada yang tahu tentang pola lantai? Nah, jadi pengertian dari pola lantai dalam buku Tari Tradisi Melayu, Eksistensi dan Revitalisasi Seni tahun 2016, karya Muhdi Kurnia, pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tarian yang selaras atau kompak antar anggota penari. Anak-anak, perhatikan pola lantai dalam tari indang di bawah ini ya.
Tugasnya, setelah mengetahui pola lantai dalam tari indang, anak-anak belajar mempraktikkan pola lantai dan gerakan tari indang di rumah. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok sehingga diperlukan panggung yang luas. Panggung di sekolahku memiliki panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter, dan luas 15,75 meter persegi. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasku. Ukuran panggung di sekolah itu dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal. Apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut? Jelaskan setiap angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Lanjut ya anak-anak. Sekarang perhatikan bilangan berikut. 4,412. Dapatkah kamu menyebutkan bilangan di atas? Bilangan di atas merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Coba anak-anak perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal berikut. Anak-anak bisa membuka di buku siswa ya. Jadi 4,412 bisa ditunjukkan menggunakan nilai tepat berikut. Coba perhatikan penjelasan di bawahnya. 4,412. Angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Angka 4 menunjukkan bilangan persepuluhan, nilainya yaitu 0,4. Angka 1 menunjukkan bilangan perseratusan, nilainya 0,01. Angka 2 menunjukkan bilangan perseribuan, nilainya 0,002. Sehingga 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 persepuluhan ditambah 1 perseratusan ditambah 2 perseribuan sama dengan 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah 0,002. Anak-anak, sekarang coba kalian gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Jadi anak-anak, kesimpulan tentang bilangan desimal yaitu bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Betul sekali. Jadi anak-anak, untuk kesimpulan materi hari ini kita belajar tentang manfaat persatuan dan kesatuan, pola lantai tari daerah, dan bilangan desimal. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk soal evaluasinya bisa dikerjakan dan jangan lupa untuk batas waktunya jam 9 malam. Semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.